Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rati Sumartini 5203143004 dari Pendidikan Tata Busana B Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan membuat video mengenai pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi tugas proyek pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu apa itu Pancasila. Secara etimologis, pengertian Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, panca dan sila. Pengertian Pancasila yaitu panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Sila juga diartikan sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adab atau sopan santun, akhlak dan moral. Menurut Prof. Darji Darmodiharjo, SH dalam Kaderi, pengertian Pancasila telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad 14. Istilah Pancasila terdapat pada buku Negara Kartagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku Sutasoma ini, pengertian Pancasila di samping mempunyai arti berbatu sendi yang lima atau dari bahasa Sanskerta. Dia juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang lima. Istilah Pancasila kemudian diangkat oleh Soekarno saat merumuskan dasar negara Indonesia pasca kemerdekaan. Selanjutnya, apa saja isi butir sila dari Pancasila itu? Yang pertama, ada ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, fungsi dan kedudukan Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Lalu, apa saja nilai-nilai yang terkandung pada butir-butir Pancasila? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini mengandung nilai bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dan yang terakhir, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Kemudian sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini mengandung nilai yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap dan saling tenggang rasa dan tepi selera. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Selanjutnya sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini mengandung nilai yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengandung nilai yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan masyarakat dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dan yang terakhir yaitu sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengandung nilai yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Nah, setelah kita mengetahui apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, kemudian kita harus mengetahui apa jadinya jika kita sebagai warga negara Indonesia tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, ada kondisi masyarakat Indonesia akan dipenuhi konflik dan hidupnya tidak rukun. Yang kedua, menimbulkan pelanggaran hak serta kewajiban. Yang ketiga, menimbulkan rasa tidak aman dan tidak nyaman serta kondisi masyarakat tidak tertib. Dan yang keempat, ada masyarakat sulit untuk hidup tertib, aman, dan nyaman sehingga jauh dari sejahtera. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh perbuatan atau tindakan yang tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Di sini saya mengambil contoh perbuatan pada sila pertama dan sila kedua. Pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Contoh perbuatan yang melanggar nilai-nilai pada sila ini yang pertama, tidak mengakui keberadaan Tuhan. Yang kedua, melanggar kewajiban dalam beribadah. Yang ketiga, melakukan diskriminasi terhadap orang yang berbeda agama. Dan yang terakhir, memaksakan kehendak orang lain atas kebebasan beragama dan melakukan penistaan agama. Selanjutnya, pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh perbuatan atau tindakan yang tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila pada sila ini, yang pertama seperti melanggar hak asasi manusia. Yang kedua, tidak mau membantu korban bencana alam. Yang ketiga, masa bodoh terhadap orang yang mengalami musibah. Yang keempat, melakukan penindasan terhadap orang lain. Yang kelima, berbuat semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, memusuhi bangsa lain. Ketujuh, menyebarkan kebencian terhadap bangsa lain. Yang kedelapan, merampas hak orang lain. Yang kesembilan, tidak mau membela yang benar. Dan yang terakhir, membiarkan orang lain sengsara. Selanjutnya, kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan yaitu Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan sudah sepatutnya menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan cakupan dari nilai norma dan moral yang harusnya mampu diamalkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sebab apabila bangsa Indonesia mampu mengamalkan nilai-nilai tersebut, maka degradasi moral dan kebiadaban masyarakat dapat diminimalisir. Secara tidak langsung juga akan mengurangi kriminalitas di Indonesia, meningkatkan keamanan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Dan demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.